Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan yang telah kami buat, yaitu DHCP server dari mata pelajaran PAS. Kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Regi Kurnia Saputra dari kelas 12 IJAB. Lalu ada teman saya Azril Ramadan dari kelas 12 IJAB. Ada pula Fauzan Araro Pratama dari kelas 12 IJAB. Dan ada juga Aldi Febriansyah dari kelas 12 IJAB yang dalam Vicon kali ini berhalangan untuk hadir dalam kendala koneksi. Langsung akan saya jelaskan apa itu DHCP. Pertama, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk mempermudah pengalokasian IP address pada satu jaringan. Ada juga tujuan dari DHCP ini, yaitu klien akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server setelah terhubung ke jaringan yang sama dengan server DHCP. Ada pula tujuan dibuatnya DHCP ini, yaitu klien fisik dan virtual harus mendapatkan IP dari DHCP server dengan range IP 10.20.30.1/26 hingga 10.20.30.5/26. Selanjutnya akan ada langkah kerja yang dijelaskan oleh Azril. Ya, di sini saya akan menginstalasi atau mengkonfigurasi DHCP server. Yang pertama, yaitu kita lakukan penginstalan paket DHCP server pada CentOS dengan cara yum -y install DHCP bintang. Nah, bintang di sini itu digunakan untuk menginstal semua paket yang memiliki awalan DHCP. Dapat diartikan juga bahwa komen di atas adalah komen untuk menginstal semua paket pada DHCP. Nah, setelah melakukan penginstalan, yang kedua yaitu lakukan konfigurasi interface yang akan digunakan sebagai tempat digunakannya DHCP dengan cara nano/etc/sysconfig/dhcpd. Nah, bila sudah memasukkan keyword yang tadi, kemudian tambahkan baris berikut untuk mendeklarasikan interface yang digunakan, yaitu DHCP yang tidak berkomen, yang berwarna putih tersebut. Tinggal tambahkan saja itu. Lalu yang langkah selanjutnya, lakukan konfigurasi pada file dhcp.conf. Nah, dengan cara nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Setelah itu, setelah di dalam file, tambahkan konfigurasi seperti berikut yang berwarna putih. Nah, di sini juga ini contohnya net merupakan subnet IP dari network tersebut. Terus di sini ada netmask, yaitu subnet mask dari prefix/26. Di sini langsung enter IP dari server. Ini subnet mask sama kayak yang di atas, dan ini range IP seperti yang telah ditentukan dan disebutkan di awal tadi oleh Regi. Untuk range IP lainnya atas. Nah, setelah menambahkan konfigurasi seperti tadi, kita jalankan layanan DHCP-nya dengan cara mengetik systemctl start dhcpd. Enter. Lalu yang kedua yaitu systemctl enable dhcpd. Nah, setelah menjalankan layanan DHCP-nya, kita memperbolehkan traffic DHCP pada firewall CMD dengan cara firewall -cmd spasi -add -service -dhcp spasi -permanen.
Kalau misalkan sudah sukses, berarti lanjut ke keyword firewall dash dmd pasti get dash payload, lalu enter. Nah, kalau misalkan sudah sukses berarti berhasil. Lalu pengujian DHCP server. Untuk pengujian di sini akan saya jelaskan. Yang pertama kita bisa cek dulu ya di service DHCP-nya apakah udah benar belum. Nah, di sini bisa dilihat kalau statusnya udah aktif berarti udah berjalan. Biar pasti ya. Berarti ini DHCP-nya udah berjalan dan bisa langsung dicek pada klien. Di sini pertama akan ada klien virtual dulu pada Windows XP. Untuk caranya bisa dengan if config release pertama. Nah, untuk melepaskan IP yang pernah dipinjam atau diambil oleh Windows XP ini, kemudian dapat dengan renew untuk memperbaruinya. Nah, di sini bisa dilihat untuk bagian IP address-nya sudah masuk ya ke dalam range IP dari klien, karena kan untuk range IP dari kliennya yaitu 10.20.30.1 sampai dengan 10.20.30.5. Nah, ini titik 3 berarti udah masuk dalam range tersebut. Dan di sini untuk subnet mask juga udah sama, yaitu graphic/26. Dan di sini untuk default gateway udah sama juga seperti IP servernya, berarti si DHCP ini telah mengambil atau meminjam IP dari server tersebut. Terus yang kedua adalah untuk pengujian pada fisik. Nah, di fisik ini sebenarnya masih ada kekurangannya ya, karena akan saya jelaskan kekurangannya. Di sini kan untuk topologinya sendiri. Nah, semua server ini semua node yang ada di sini tuh terhubung kepada router. Nah, dan router di sini tuh yang saya gunakan alamat IP-nya itu tidak bisa menggunakan ya 2 oktet pertamanya ini nggak bisa diganti gitu. Jadi untuk pengujian DHCP ini belum bisa koneksi dengan internet dikarenakan gateway dari router dan IP yang diberikan IP DHCP yang diberikan oleh server enggak network. Jadi di sini bakal langsung dicoba aja. Bentar ya. Keluar dulu. Nanti masuk lagi ya. Di sini karena tidak akan terhubung pada internet ya, jadi otomatis akan disconnect dengan Meet yang tadi. Bentar, dicoba dulu. Nah, untuk pengujiannya tinggal di sini ubah. Seperti biasa di pengaturan adapter WiFi-nya. Nah, kan di sini masih statis, yang dimana IP ini tuh masih termasuk ke dalam network gateway dari router. Jadi kita DHCP-in supaya dapat dari servernya itu.
yang udah kita konfigurasi tadi. Nah, kita bisa cek pakai CMD. Nah, di sini bisa dilihat untuk wireless LAN adapter WiFi. Nah, dari IPv4 addressnya udah masuk ke dalam range IP yang tadi, yang 10.20.30.1 sampai 10.20.30.5, dan subnet mask juga udah, terus default gateway juga udah sama dengan IP server, yang artinya si klien fisik ini telah meminjam IP dari server 10.20.30.11. Sini kita kembalikan lagi supaya bisa terkoneksi dengan internet. Nah, sebentar tunggu, lagi loading dulu. Jadi tadi udah pengujiannya dilakukan. Udah tutup sob. Sudah? Udah. Oke, jikalau sudah, mungkin segitu yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidakmengertian dalam melihat video ini. Sekali lagi mohon maaf, salah satu teman kita tidak dapat hadir dalam Vicon kali ini karena masalah koneksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.